Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Newsline. Pemirsa, untuk memenuhi rangkaian ibadah haji, jemaah haji khusus Patuna melaksanakan mabit atau berdiam di Mina. Di dalam tenda khusus, jemaah haji melaksanakan mabit selama sekitar 4 jam. Lalu apa makna mabit di Mina dan mengapa jemaah harus melakukannya? Jurnalis Metro TV Aisyah Miadinar dan Karmila Indriasari akan memaparkannya untuk Anda. Ya, pemirsa, saat ini jemaah haji khusus Patuna sedang berada di Mina untuk melaksanakan mabit atau berdiam di Mina ini selama beberapa saat. Dan sebetulnya apa sih tujuan dari bermalam di Mina ini dan apa esensinya? Kami akan langsung mewawancarai salah satu pembimbing haji Patuna Travel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz Ade. Betul, ahlan. Baik, jadi sebetulnya tujuan dari bermalam atau mabit di Mina ini apa ya Pak Ustadz ya? Pertama, tujuan dari bermalam atau mabit di Mina ini pertama adalah ukhuwah, persaudaraan, di mana kita dari berbagai bangsa berkumpul di dalam satu tempat, yaitu di Mina ini. Kemudian yang kedua adalah kita belajar kesederhanaan dengan segala keterbatasan fasilitas yang ada di Mina. Kita diingatkan kembali bahwa manusia sebenarnya esensinya ya harus hidup sederhana seperti itu. Antara lain itu tujuan-tujuan kita mabit di Mina macam itu. Kemudian berapa lama para jemaah ini harus berada di Mina? Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faman ta'ajjala yaumaini fala isma alai." Kalau ada yang mau bermalam hanya 2 malam, maka tidak apa-apa baginya. Waman ta'akhkhara fala isma alai. Kalau ada yang mau bermalam 3 malam, maka juga nggak apa-apa. Jadi minimal 2 malam, maksimal 3 malam. Itu yang disebut dengan kalau 2 malam nafar awal, kalau 3 malam berarti nafar sani, seperti itu. Kemudian kalau untuk jemaah Patuna sendiri berapa lama akan berada di sini? Insya Allah kami berada di sini yang 2 malam, yang nafar awal, seperti itu. Baik, kemudian apakah Nabi Muhammad sendiri mencontohkan mabit di Mina ini? Dan berapa lama kalau Nabi Muhammad yang melakukannya? Oh tentu, karena kan sebagaimana baginda Rasulullah bersabda, "Khudhu anni manasikakum," ambillah tata cara haji kalian dariku. Berarti memang kita mengambil tata cara haji kita ini dari Rasulullah SAW. Walaupun mungkin Rasulullah SAW itu mengambil yang nafar sani, mengambil yang 3 malam seperti itu. Baik, kemudian ini kan setelah dari Mina ini kita akan melakukan lontar jumroh lagi 2 hari ya. Lalu setelah itu apakah kita sudah selesai melakukan seluruh rangkaian ibadah haji atau masih ada lagi? Kita mungkin ketika sudah melontar jumroh ula wusta aqobah selama 2 kali gitu ya, kita tinggal melaksanakan apa yang disebut dengan tawaf wada, tawaf perpisahan. Ketika kita ingin meninggalkan kota Mekah, itu adalah ritual yang terakhir, seperti itu. Baik, lalu setelah itu rangkaian ibadah haji selesai semua. Betul, selesai semua setelah itu. Insya Allah sempurna dan insya Allah mabrur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, semoga mabrur semua ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih keterangannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi keterangan singkat dari salah satu pembimbing Haji Patuna Travel. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat bagi Anda semua. Dari Mina, Arab Saudi, Aisyah Miadinar, Karmila Indriasari, Metro TV. Hari ini jemaah haji akan kembali melakukan lontar jumroh untuk mengetahui rangkaian ibadah haji terkini. Dan informasinya akan disampaikan jurnalis Metro TV Fatma Ayu dari Mekah, Arab Saudi. Fatma. Selamat siang, Jessica dan juga Marcel. Iya Fatma, bagaimana prosesi ibadah haji yang Anda lakukan saat ini di Mekah, Arab Saudi, Fatma? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Marcel dan juga Jessica. Saat ini saya berada tepat di depan Masjidil Haram, tempat di mana tadi saya sudah melaksanakan tawaf ifadah dan juga sa'i di Bukit Marwah dan juga Safa. Di mana dalam proses memenuhi rukun haji ini merupakan salah satu kewajiban yang dilakukan oleh jamaah haji seluruh dunia dengan melakukan tawaf ifadah. Dan menurut informasi yang kami terima bahwa sebagian besar masyarakat atau jamaah haji Indonesia sudah melakukan tawaf ifadah kemarin. Namun saya sendiri ini berangkat dari kloter Eropa, tepatnya di kloter Inggris atau United Kingdom, sehingga tawaf ifadah ini disesuaikan dengan kemampuan fisik dan juga waktu. Dan maka dari itu hari ini tepatnya tanggal 11 Dzulhijjah atau hari Senin, kami melaksanakan tawaf ifadah dari pukul 8 hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Jika bisa dideskripsikan, Jessica dan juga Marcel, di sini cuacanya cerah dan juga cukup hangat begitu. Ada sekitar 45 derajat Celcius
kita merasakan berada di area dari Masjidil Haram ini saat ini 45 derajat Celcius. Namun untuk jemaah haji dari seluruh dunia yang melakukan tawaf ibadah ini begitu terasa karena ini merupakan salah satu prosesi yang harus dilalui, yakni rukun haji. Dan menurut informasi yang kami terima dari mutawif yang tadi kami juga sempat menemui mutawif dari Eropa, dia menyebutkan bahwa saat ini tawaf ifadah sedang ramai-ramainya dilaksanakan dari berbagai jamaah haji seluruh dunia. Tadi memang cukup ramai dibandingkan dengan kemarin malam terutama, karena memang jika jamaah haji setelah berada di Arafah dan juga bermalam di Muzdalifah dan tidak melanjutkan tawaf ifadah ataupun lempar jumroh, memang hari ini merupakan kesempatan bagi para jamaah haji dari seluruh dunia untuk melakukan rukun haji yakni tawaf ifadah. Sementara itu, Jessica dan juga Marcel, kemarin kami sudah menyelesaikan berbagai rukun haji, salah satunya seperti berdoa di Arafah yang merupakan tempat paling mustajab seluruh dunia dengan waktu yang paling mustajab yakni pada ba'da asar sampai dengan maghrib. Dilanjutkan dengan bermalam di Muzdalifah di atas langit dengan dipenuhi bintang-bintang, dan di sana kita beristirahat sesuai dengan sunnah Rasul atau yang dilakukan oleh Rasul. Sementara itu pada pukul 3 pagi dini hari atau kemarin malam begitu, kami berpindah dari Muzdalifah menuju ke tempat peristirahatan atau tempat di Maktab Mina, dan ada beberapa jamaah atau sebagian besar atau mayoritas jamaah haji asal Indonesia memang melanjutkan perjalanan dari Muzdalifah menuju ke tawaf ifadah ataupun juga lempar jumroh kubro. Sementara itu bagi jamaah haji asal Eropa, sebagian besar memang tidak melakukan tawaf ifadah dan hanya melakukan lempar jumroh saja atau jumroh akobah. Dan sementara itu Jessica dan juga Marcel, memang jamaah haji yang ada di sini melalui serangkaian haji yang begitu luar biasa. Selain memang ini merupakan salah satu rukun iman dan juga perjalanan spiritual yang luar biasa, namun demikian persiapan fisik memang harus dilakukan. Saya seringkali menyemprotkan air zam-zam ataupun juga menyemprotkan air di kepala ataupun di badan saya agar tetap hydrate, dan juga selalu minum air putih agar menjaga kesehatan, karena memang di sini cuacanya cukup panas, yakni 45 derajat Celcius. Dan kemarin ada permasalahan sedikit bahwa Maktab Eropa memang sedikit lebih jauh dibandingkan dengan Maktab Indonesia. Namun ada juga banyak jamaah haji asal Indonesia yang melewati Maktab Eropa karena mereka lost atau kehilangan arah begitu dan kehilangan dari rombongan. Maka dari itu dihimbau bagi jamaah haji asal Indonesia atau keluarga yang saat ini menonton untuk menginformasikan bahwa HP atau handphone agar selalu tercharge dengan baik, baterainya harus selalu full agar bisa menghubungi rombongan atau mutawif yang bersama dengan para jamaah haji agar tidak lost kontak atau tidak tersesat dan berpencar dari rombongan yang lainnya. Demikian Jessica dan juga Marcel. Ya, Fatma, apa kemudian momen yang paling berkesan untuk Anda dalam rangkaian ibadah haji yang sudah dijalankan sejauh ini, bisa diceritakan pada kami? Ya, luar biasa Marcel dan juga Jessica, jika dideskripsikan memang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata karena ini merupakan pengalaman haji pertama saya, dan untuk haji di Indonesia memang antriannya cukup panjang, bisa sampai 30 hingga 70 tahun bahkan mungkin. Tapi alhamdulillah ketika saya melaksanakan studi di Inggris, sehingga saya tidak perlu menunggu waktu yang cukup lama, hanya 1 tahun atau meregister perjalanan haji ini dan langsung diterima. Itu alhamdulillah luar biasa, merupakan sebuah karunia dan undangan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pengalaman yang begitu luar biasa. Dan sementara itu walaupun ini cuaca panas, lalu badan mungkin terasa capek, tapi karena semangat dan juga ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan ditolong oleh Allah, dan ini merupakan hal yang luar biasa. Salah satu paling yang mengesankan adalah ketika di Arafah, karena Arafah ini merupakan bahkan menurut
dari Al-Quran, bahkan hadis-hadis, Arafah ini merupakan tempat paling mustajab di dunia, di mana di Arafah setelah bada asar hingga maghrib ini merupakan eh, tempat di mana kita bisa bermunajat, doa-doa kita dipanjatkan kepada Allah, lalu kita bisa menangis ke sekencang-kencangnya ataupun menangis dalam hati karena memang banyak orang atau jamaah haji di sana, dan itu kita bisa mencurahkan segala sesuatu, bisa mengakui kesalahan kita di dunia dan juga bisa meminta maaf, mohon langsung berhadapan langsung dengan Allah, dan insya Allah semoga jamaah haji baik itu Indonesia ataupun dari seluruh dunia semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala apapun yang menjadi keinginan kita, dan juga semoga Indonesia bahkan dunia ini bisa tetap tentram, damai, sejahtera, terutama kemajuan Indonesia juga bisa terlaksana, dan juga perdamaian dunia ini juga bisa terlaksana karena kami jamaah haji asal Indonesia dan seluruh dunia mendoakan terutama Indonesia dan juga dunia agar bisa dunia ini bisa tentram, aman dan damai dari peperangan, dari kelaparan, dari isu lingkungan, semuanya ini bisa terselesaikan seperti itu. Dan kami memang harus melaksanakan rukun-rukun haji yang lainnya seperti tahallul, kemarin juga kami sudah melakukan, lalu juga tawaf ifadah dan juga lempar jumroh. Ini ada 4 rukun haji yang sudah kami lewati, dan saat ini nanti sore pada pukul 13, mungkin pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, karena ini merupakan sunnah Rasul setelah hari kedua lempar jumroh. Ini nantinya bada asar merupakan waktu yang terbaik untuk lempar jumroh pada hari kedua atau di hari terakhir ini nanti akan kita lakukan, dan kami nanti pada malam hari masih bermalam di Mina hingga 3 hari ke depan, 3 malam ke depan atau 4 hari ke depan, dan kami melakukannya dengan penuh hikmat, dengan sabar, karena ini merupakan momen sekali seumur hidup bagi jamaah-jamaah haji dari seluruh dunia. Jessica dan juga Marcel. Baik, terima kasih Fatma Ayu atas laporan Anda langsung dari Mekah, Arab Saudi. Tentunya kita berharap bisa lancar ibadah hajinya dan juga jangan lupa tetap menjaga kesehatan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.